banyak para peserta webinar, kemudian panitia, serta narasumber, dan semuanya saja dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala SMP Negeri 2 Aji Barang kepada Bapak Agus Suwarno SPD, disilakan. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, khususnya Ustadz M. Johar MPD dari Pondok Pesantren Modern ZIS atau Zamzam Integrated Islamic School yang telah membantu dalam pelaksanaan webinar ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 2 Aji Barang yang telah berusaha untuk mengadakan kegiatan ini. Anak-anakku juga yang sangat saya sayangi, dan para orang tua yang ikut ya mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Tolong Mas Ragil untuk share dokumennya ya. Anak-anakku sekalian, kegiatan pembelajaran jarak jauh merupakan kegiatan pembelajaran yang sebenarnya boleh dikatakan tidak begitu kita inginkan, ya. Hal ini tentu saja karena di dalam pembelajaran jarak jauh ada banyak hal yang tentunya kita hadapi, ya, kesulitan yang ada. Nah, anak-anakku sekalian, next, Mas. Ya, oke, next. Ya, oke. Nah, anak-anakku sekalian, ya, belum masuk di sini. Ya, latar belakang dari pembelajaran jarak jauh, anak-anakku sendiri ketahui bahwa COVID-19 tampaknya mengubah semua kegiatan-kegiatan yang ada di dunia ini, dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan. Khususnya dalam dunia pendidikan yang awalnya kita dominasi dengan kegiatan pembelajaran tatap muka, untuk saat ini kita paksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Memang pembelajaran jarak jauh ini sebuah pembelajaran yang sebenarnya punya nilai positif, karena dalam pembelajaran jarak jauh ini para siswa diminta atau dipaksa untuk mandiri. Di samping itu juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berikutnya, next. Nah, manfaat-manfaat PJJ ini bisa kita lihat dalam tayangan ini. Ya, salah satu bentuk PJJ yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Aji Barang adalah dengan pemanfaatan e-learning. Tentu saja pemanfaatan e-learning ini memberikan keleluasaan kepada para pengajar untuk memberikan akses kepada peserta didik untuk mendapatkan referensi lain selain dari guru. Anak-anak bisa mengakses sumber belajar tidak hanya dari guru, dari sumber-sumber belajar lain yang tersedia di internet. Di samping itu, melalui pembelajaran e-learning, Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan pembelajaran dengan multimedia, terutama pembelajaran dengan pemanfaatan video. Bahkan kedepannya nanti SMP Negeri 2 Aji Barang akan melaksanakan pembelajaran melalui video conference dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. Next, Mas. Ya, meskipun pembelajaran jarak jauh ini mempunyai banyak hal positif atau keuntungan, tetapi kendala PJJ tentu saja ada. Bagi siswa, PJJ ini banyak kendalanya. Salah satu beberapa hal diantaranya keterbatasan pendampingan oleh guru, kemudian akses internet yang tidak lancar,
tidak mempunyai gawai, banyak siswa yang menggunakan satu HP untuk satu keluarga, dan ini sangat-sangat mengganggu dalam pembelajaran PJJ. Kemudian tidak bisa akses aplikasi belajar online, di mana anak-anak mempunyai HP yang tentu saja tidak kompatibel, sehingga saat akan memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran online terkendala, karena HP-nya, kalau anak-anak sekarang mengatakan HP-nya HP kentang. Nah, kemudian kurang pendampingan orang tua. Pada jam-jam pembelajaran, orang tua sibuk bekerja sehingga anak-anak belajar sendiri, dan ini juga tentu saja berdampak kepada siswa yang tentu saja nantinya kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian keterbatasan bimbingan oleh guru, kemudian keterbatasan interaksi dengan teman. Next. Ya, kita tunggu slide berikutnya. Nah, di samping kendala bagi siswa, kendala juga dialami oleh Bapak Ibu guru. Ya. Dalam PJJ ini, guru dipaksa menguasai banyak aplikasi. Nah, tentu saja ini sebagian guru harus belajar, ya, harus belajar, yang tentu saja ini tidak mudah. Kemudian keterbatasan koneksi internet, ya, terutama pada saat pembelajaran guru melaksanakan WFH, ya, work from home. Kemudian ketersediaan gawai atau HP yang memadai, ya, masih banyak beberapa guru yang HP-nya tidak kompatibel dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kemudian keterbatasan pengelolaan pembelajaran, kemudian keterbatasan dalam penilaian, khususnya penilaian afektif. Ya, ini penilaian afektif atau penilaian sikap ini menjadi kendala karena guru tidak bertemu langsung dengan siswa. Dan yang terakhir adalah keterbatasan pengawasan kepada siswa, terutama pada saat pengerjaan tugas dari guru. Guru sulit memantau apakah ini benar-benar pengerjaan siswa atau menyontek dari pekerjaan orang lain. Itu salah satunya. Atau banyak siswa yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang ada diberikan oleh guru. Kemudian dampak negatif PJJ berkepanjangan bagi siswa sendiri, kesenjangan capaian belajar. Ya. Siswa yang mempunyai sarana prasarana belajaran yang bagus biasanya akan mencapai pembelajaran yang lebih bagus dibandingkan siswa yang kurang mempunyai sarana prasarana pembelajaran untuk PJJ ini. Kemudian adanya resiko learning loss, anak-anak banyak kehilangan belajar baik secara kognitif maupun afektif. Nah, ini yang tampaknya akan luar biasa dampaknya bagi generasi yang saat ini, yang dikatakan sekarang generasi rebahan. Kemudian resiko stres, karena minimnya interaksi dengan teman, guru, dan lingkungan sekitar. Juga karena kesulitan dalam menjalani PJJ. Ini juga banyak yang terjadi. Kemudian resiko mengalami kekerasan fisik maupun psikis, baik di rumah maupun di lingkungan luar kurangnya pantauan guru. Jika pada saat pembelajaran PTM, guru bisa memantau apakah siswa itu bermasalah, terkena bullying, baik oleh siswa di lingkungan sekolah maupun di luar, bisa langsung ditangani, terutama oleh guru pembimbing, maka saat PJJ ini sangat sulit dipantau apakah siswa mengalami kekerasan fisik maupun psikis di luar lingkungan atau di rumah. Kemudian menurunnya kedisiplinan siswa karena merasa tidak terikat dengan peraturan sekolah. Ini yang banyak terjadi. Kalau kalian lihat diri kalian, tentu saja kadang-kadang ada siswa yang karena tidak merasa terikat dengan peraturan sekolah, gondrong, ya, atau berpakaian seenaknya, atau berpenampilan yang tidak sesuai dengan norma-norma anak sekolah. Kemudian adanya ancaman putus sekolah karena frustasi menjalani PJJ berkepanjangan, atau bahkan tuntutan ekonomi. Itu. Next, Mas. Ya. Ini dampak negatif bagi para siswa. Semoga ini tidak siswa-siswa SMP Negeri 2 Aji-Barang tidak mengalami dampak-dampak hal semacam ini. Kalau ada hal yang mengalami semacam ini, segera saja untuk berkonsultasi dengan sekolah, khususnya guru pembimbing. Tidak hanya pada siswa, dampak PJJ ini juga berdampak pada orang tua. Otomatis orang tua harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli paket data dan gawai atau HP Android. Kemudian kedua, kesulitan pendampingan belajar di rumah. Nah, ini karena
pelajarannya begitu kompleks ya. Kesulitan dalam memotivasi belajar siswa. Anak biasanya kalau diberi nasihat oleh siswa itu cenderung abai. Biasanya kalau di sekolah ya dengan guru, kalau guru yang memberikan motivasi cenderung diperhatikan, tapi kalau orang tua kadang-kadang terabaikan. Kemudian orang tua terancam stres karena kesulitan dalam mendisiplinkan anak di rumah. Nah, disiplin siswa anak di rumah cenderung menurun. Kemudian mudah emosi karena anak cenderung menunjukkan karakter negatif. Nah, kita lihat pada ilustrasi gambar ini, Bu Lala ini begitu tidak sabar dan emosinya karena menghadapi pada saat mendampingi anaknya. Lanjut, next. Ya, kita lihat dampak-dampak ini nyata, anak-anak sekalian dan para orang tua dan juga para peserta webinar ini bisa dilihat ya pada beberapa pemberitaan yang ada di media massa, terutama media massa online. Ini ada ibu kandung pukuli anaknya hingga tewas saat belajar daring, kemudian ada lagi siswa bunuh diri gara-gara sekolah daring karena terlalu banyak tugas, kemudian tidak bisa stres, tidak bisa mengatasi tugas tersebut. Kemudian yang terakhir ini jangan sampai terjadi juga ya, 7 siswa SMP dan SMA di Lombok menikah muda karena bosan belajar di rumah. Nah, semoga anak-anak SMP Negeri 2 Aji Barang tidak mengalami hal semacam ini. Jangan terjadi, sekali lagi jangan terjadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya, terutama para orang tua, ini ada tips-tips bagaimana orang tua mendampingi anak pada saat PJJ. Yang pertama harus rutin mendampingi, setiap hari harus didampingi, kemudian ciptakan suasana kondusif di rumah, anak betah, jangan sampai anak tidak betah, sudah stres, tidak betah di rumah, buat aturan main yang jelas, turunkan ekspektasi, jangan terlalu berharap tinggi, jangan dituntut anak untuk mendapatkan nilai tinggi di masa-masa pandemi ini, jangan terlalu anak diharuskan tugasnya terlalu tuntas sampai sempurna, jangan. Kemudian kerjakan yang bisa dikerjakan, jangan mengerjakan soal yang sulit-sulit, tapi kerjakan yang mudah dulu. Awasi penggunaan gawe, terutama untuk medsos dan game. Ini yang terjadi kalau Bapak Ibu melihat anak pada saat PJJ kok HP-nya seperti ini, sudah dipastikan anak itu tidak sedang belajar, tapi sedang main game. Kemudian displaykan waktu tidur anak. Jangan sampai tidur larut malam, ini yang terjadi. Banyak anak-anak waktu pembelajaran di absen tidak muncul, katanya belum bangun, dan orang tua sementara pagi-pagi sudah bekerja. Nah, ini yang jadi masalah. Kelola emosi, nah ini Bapak Ibu semuanya, jangan sampai karena mendampingi anak pembelajaran PJJ, emosi kemudian berdampak pada kekerasan fisik maupun psikis yang justru nanti berdampak buruk pada psikis anak tersebut. Kemudian beri anak hadiah. Nah, untuk SMP Negeri 2 Aji Barang sudah memberikan hadiah. Ya, ini lewat adminnya Pak Wahid ini menyediakan sertifikat untuk hadiah anak-anak yang mengerjakan tugas. Dan ingat pesan saya, jaga diri dan keluarga Anda dari COVID-19 dan patuhi protokol kesehatan dari wajib memakai masker hingga sampai menjaga kebersihan diri. Demikian anak-anak dan para orang tua juga para peserta webinar saat ini, pengantar dari saya, dan selanjutnya sekali lagi ucapan terima kasih kepada ZIS ini ya, Zamzam Integrated Islamic School yang telah membantu pelaksanaan kegiatan webinar ini, dan semoga acara ini tidak hanya saat ini tapi nanti berlangsung berikutnya, kerjasama berikutnya melalui MOU yang sudah dibuat, dan semoga ZIS selaku mitra SMP Negeri 2 Aji Barang berkembang menjadi sekolah yang tentu saja bisa saling berkolaborasi dan saling membantu dengan SMP Negeri 2 Aji Barang. Demikian dari saya, dan kembali saya berikan waktu kepada Pak Sabikun selaku moderator. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.